Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari grup A3 Paralel C. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai fermentasi asam cuka. Ya, sebelum kita menjelaskan terkait fermentasi asam cuka, alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Kurnia Fajar Indrianto. Kemudian ada partner saya yaitu Muhammad Hakam, kami dari Paralel C. Ya, untuk selanjutnya, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai apa itu fermentasi. Jadi, untuk fermentasi sendiri itu merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Selanjutnya, dalam fermentasi itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah fermentasi aerob dan juga fermentasi anaerob. Nah, untuk fermentasi aerob sendiri itu adalah fermentasi di mana dalam prosesnya kita menggunakan bakteri yang memerlukan oksigen seperti itu. Atau fermentasinya itu sendiri itu memerlukan oksigen dalam prosesnya. Sedangkan fermentasi anaerob itu dalam proses fermentasinya kita tidak perlu ada yang namanya oksigen. Jadi fermentasi ini dapat berjalan walaupun tidak ada yang namanya oksigen. Oke, dalam proses fermentasi sendiri itu ada fase pertumbuhan bakteri ya, dari bakteri yang kita tanamkan. Dalam hal ini adalah Saccharomyces cerevisiae pada asam cuka. Jadi untuk pertama-tama kita ini dari bakteri itu mengalami yang namanya lag phase. Fase lag di mana bakterinya itu sedang melakukan proses adaptasi terhadap lingkungannya, yang kemudian nanti akan ada fase di mana jumlah bakteri yang kita tanam atau bakteri yang kita siapkan itu akan meningkat secara drastis. Nah, fase ini disebut sebagai exponential growth phase. Nah, bakteri tersebut akan mencapai titik puncak pertumbuhannya pada saat nutrisi makannya itu atau nutrisi dari kebutuhan bakteri itu sudah habis, sehingga tidak ada lagi pertumbuhan pada bakteri. Nah, ini disebut sebagai stationary phase. Nah, akibat dari nutrisi makanan yang sudah habis atau tidak adanya asupan energi yang dimiliki oleh bakteri, lama-kelamaan jumlah bakteri ini akan berkurang. Nah, sehingga berkurang, banyak yang mati, dan juga akhirnya tidak ada lagi bakteri yang tersisa. Nah, fase ini disebut sebagai dead phase. Nah, untuk mempercepat fermentasi, kita bisa menambahkan yang namanya starter. Jadi starter sendiri teman-teman itu berfungsi untuk mempercepat proses adaptasinya dari bakteri tadi di lag phase, dan sehingga kita bisa langsung dapat di fase exponential growth phase. Jadi semisal kalau yang ada di gambar ini, kita untuk bisa selesai dari lag phase itu membutuhkan waktu 5 jam, tapi kalau kita menggunakan starter bisa saja dalam waktu 3 jam atau 2 jam bakteri sudah selesai pada lag phase dan mulai menuju pada exponential growth phase. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya apakah jika tidak menggunakan starter fermentasi tetap bisa berjalan, jawabannya adalah tetap bisa berjalan, hanya saja memerlukan waktu yang lebih lama dibanding kita menggunakan starter. Selanjutnya adalah prinsip fermentasi asam cuka, di mana asam cuka ini dibuat dengan fermentasi alkohol dan juga asam asetat. Jadi mula-mula
kita melibatkan bakteri Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula-gula sederhana menjadi alkohol dalam kondisi anaerob. Nah, setelah itu kita melibatkan bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol kemudian menjadi sejumlah asam asetat dalam kondisi aerob. Nah, untuk reaksi lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk reaksi dan mikroorganisme dalam fermentasi asam cuka sendiri itu untuk reaksinya ada dua. Pertama, di sini itu fermentasi perubahan glukosa menjadi alkohol. Nah, di praktikum kali ini kan menggunakan sari apel. Di sini sari apel itu bertindak sebagai glukosa. Kemudian ditambahkan mikroorganisme yakni Saccharomyces cerevisiae sehingga akan berubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Untuk selanjutnya ada fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat. Nah, pada reaksi ini biasanya itu dinamakan asetifikasi atau menjadi produk asam asetat. Nah, di sini itu etanol yang sebelumnya diperoleh dari fermentasi dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae itu ditambahkan dengan mikroorganisme Acetobacter sehingga diperoleh produk yakni asam asetat. Nah, asam asetat inilah yang di praktikum itu dinamakan asam cuka yang manfaatnya itu amat besar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari reaksi tadi itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari fermentasi. Nah, pertama itu ada substrat. Di sini itu substrat itu bertindak sebagai bahan baku. Nah, bahan baku tentunya harus mengandung nutrien yang di mana nutrien tersebut dapat sebagai bahan makanan dari si mikroorganisme untuk proses fermentasi. Nah, apabila kandungan nutriennya itu semakin besar, maka produk fermentasi yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kemudian ada suhu dari fermentasi. Nah, setiap mikroorganisme yang digunakan itu memiliki karakteristik tersendiri dalam proses fermentasi. Nah, suhu fermentasi itu biasanya adalah suhu yang optimal yang dapat membuat si mikroorganisme itu dapat menghasilkan produk yang banyak. Nah, apabila suhu tersebut terlalu rendah, maka fermentasi akan berjalan lambat karena kondisinya tidak optimal. Kemudian apabila terlalu tinggi, maka fermentasi tidak akan berlangsung karena bakteri itu akan mati. Kemudian ada faktor ketiga yakni pH. Nah, pH sendiri yang perlu diperhatikan dalam proses fermentasi ini yakni harus mencapai titik optimal yang berkisar pada 3,5 sampai 6,5. Kemudian dari reaksi tersebut kan akan diperoleh produk-produk asam cuka yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, di sini itu banyak sekali penerapan asam cuka. Ada yang di industri makanan, industri reaksi kimia, industri bahan kimia, industri farmasi. Nah, 4 aplikasi ini merupakan salah satu dari beberapa banyak aplikasi asam cuka lainnya. Untuk industri makanan sendiri itu biasanya digunakan sebagai pengatur keasaman, kemudian pemberi rasa asam dan aroma serta memberikan rasa sedap pada makanan. Misalnya kayak memberikan cuka pada bahan makanan sehingga diperoleh rasa yang masam. Kemudian pada industri reaksi kimia sendiri itu seperti ester asam asetat, ester asetat anhidrat biasanya itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan lem dan perekat. Nah, di sini itu
Seperti kayak vinil asetat. Nah, itu kan salah satu reaksi kimia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan lem. Kemudian di industri bahan kimia, asam cuka ini biasanya digunakan banyak, penerapannya luas kayak di skala laboratorium. Nah, kan biasanya menggunakan ester sebagai bahan yang akan direaksikan dengan suatu zat tertentu sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Kemudian di industri farmasi itu asam cuka ini biasanya digunakan sebagai antibakteri, desinfektan, atau bahan-bahan lainnya yang dapat menciptakan sifat antiseptik sehingga asam cuka ini itu sangatlah luas penerapannya. Next. Oke, baik. Eh, Sekian presentasi terkait fermentasi asam cuka yang dapat kita sampaikan. Kami dari grup A3 Paralel C, mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau untuk memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.